Menurut survei katanya Indonesia itu negara kedua yang paling banyak berselingkuh orang-orangnya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar nih Sohib-Sohib Bios Club? Episode kali ini kita akan coba ngebahas sesuatu yang lumayan lagi rame di lini masa semua sosial media, cuplikan-cuplikannya, dialog-dialognya, lumayan bikin emosi juga para wanita-wanita. Tapi tahan dulu emosinya, kita sapa dulu nih Sohib-Sohib Bios Club yang ikut gabung sama kita pada episode kali ini. Ada Mbak Inka dari Mufinka, apa kabar? Hai Mbak Ami, halo Aska. Hai. Kamu Sehat, spesial Mbak ya Teli ya, demi layangan putus ya. Kita udah lama banget ketemu, tiba-tiba langsung diajak putus. Oh. Lalu ada Mbak Teli juga, apa kabar Mbak Teli? Hai, baik Mbak Ami, Aska, Mbak Inka. Kemudian ada Aska Goldi dari Aska Goldi. Apa kabar Mas Aska? Halo semuanya, ibu-ibu kompleks ya. Wow. Selamat bergabung loh di arisan kami. Yuk. Ayo. Laki loh. Iya, kan satu-satunya laki-laki. Oke, di episode kali ini tuh kita mau ngebahas sebuah serial yang kebetulan sudah selesai tayang di WTV yang merupakan adaptasi dari novel karya Mami ASF yang awalnya itu sebenarnya dia adalah tulisan-tulisan tangan curhatan hati dari si penulisnya itu. Ini semua nggak benar. Kamu nggak ngerti dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini, curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Aku kerja buat kamu, buat saya. Fine. Nah, pertama kali lihat, pertama kali dengar, dan pertama kali nonton, tanggapan kalian gimana nih soal Layangan Putus? Dari Mbak Inka dulu deh. Gimana ya, dari pertama sih itu udah to the point gitu sih, gitu kan, kayak udah to the point. Terus nggak bertele-tele, dan emang itu sebenarnya kayak sinetron naik kelas gitu ya. Sebenarnya polanya cuma dia lebih niat gitu loh garapannya gitu. Cuman memang dari awal tuh udah ketara banget nih, kalau bukan Reza Radian sama Putri Marino yang mainin, kayaknya nggak mungkin Bukil sebagus ini gitu. Dan jujur emang dari awal-awal nonton kan udah sempat emosi gitu kan, ke tengah emosi gitu. Cuman intinya tuh harus sabar-sabar sampai nunggu akhirnya gitu, sampai selesai. Dan akhirnya alhamdulillah sih terbayar gitu loh. Kalau nggak putus tengah jalan tuh bakal lebih nyesek soalnya gitu. Betul. Jadi udah tuntas nih nontonnya ya? Tuntas. Alhamdulillah. Kalau menurut Mbak Teli gimana nih soal Layangan Putus nih? Soal Layangan Putus, ini sih sebenarnya sih cerita, mungkin banyak orang yang ngalamin juga kali ya cerita kayak gini ya, gitu, diangkat ke dalam sebuah serial TV, ya cukup mewakili kali ya perempuan-perempuan Indonesia. Akhirnya ya dari awal nonton sampai akhir itu emosi naik. Jadi benar-benar dengan pemilihan cerita, memang cerita asli dari penulis, juga dimainkan pemain-pemain itu yang luar biasa ya mainnya ya. Jadi benar-benar kita dibawa ke dalam cerita tersebut gitu. Ya sangat-sangat menarik lah gitu untuk ukuran serial TV ya. Gitu. Betul. Kalau Mas Aska gimana nih Mas Aska nih? Sebagai satu-satunya pria di sini. Aduh, yang kebetulan sudah tuntas kayaknya nontonnya juga. Kayaknya hari ini bakalan dibully sebagai pria ya. Serial yang sebenarnya cukup menarik karena mungkin viral juga setelah episode 5 atau 6 ya. Meskipun awal-awal itu kurang viral, tapi ketika digoreng sama masyarakat, netizen yang emang dekat dengan perselingkuhan mungkin ya, atau kasus di Indonesia perselingkuhan mungkin banyak banget gitu. Dan Indonesia suka yang relate gitu ceritanya, makanya film ini atau series ini viral gitu. Apalagi pengisi aktor-aktornya juga kelas A, ya filmnya series ini sangat-sangat
menarik untuk dikulik. Gitu. Oke. Seperti kita tahu kan cerita Layangan Putus ini kan disutradari oleh Mas Benny Setiawan ya, kemudian dimainkan oleh Reza Radian, siapa tuh namanya, Anya Geraldine sama Putri Marino ya kan. Ergi udah ngomong Anya Geraldine nih. Iya, rada gimana gitu kan. Nah, kalau menurut kalian nih, alur ceritanya sendiri gimana nih si Layangan Putus nih? Apakah tele-tele kah atau gimana nih? Kalau menurut Mbak Teli gimana Mbak Teli? Yang kayak semangat banget nih. Kalau menurut aku sih ya, ini cerita menarik dan nggak begitu bertele-tele karena dari segi episode juga nggak terlalu sampai berepisode-episode sampai berjilid-jilid kan, cukup singkat gitu dengan 10 episode ya. Nggak berjilid-jilid, tapi berjulit-julit. Berjulit-julit betul. Ya, apa namanya, nggak begitu bertele-tele sih ya. Dari segi cerita sih cukup jelas, tapi ya mungkin nanti kalau ada season 2-nya mungkin ya dibikin lagi. Tapi sekarang kali ya kalau season 2-nya ya, udah bukan cerita asli lagi dari Niannya. Iya sih, katanya sih gitu sih, katanya akan ada selanjutnya, tapi mungkin bukan serial mungkin. Iya. Kalau menurut Aska gimana Aska? Ya itu tadi sudah bilang sama Mami Inka, series ini to the point dari awal udah tanpa manis-manis, rumah tangga itu kayaknya nggak perlu terlalu lama gitu, langsung direct. Ada rasa nggak nyaman dalam berumah tangga, ada rasa tidak kepuasan, akhirnya dia mencari wanita lain di luar istrinya sendiri, ya yang jelas akan mengganggu sisi mental atau kesehatan ibu-ibu rumah tangga gitulah ya, di rumah kali ya. Ada rasa insecure gitu ketika suaminya pulang malam tuh gimana, ini pada kemana, laki saya kemana ini gitu kan ya, gitu-gitulah. Dan dari sisi laki kayaknya kalau mau selingkuh harus hati-hati ya, karena ibu-ibu nontonnya kan ini kan sekarang. Jadi kalau mau bohong harus berpikir lebih kreatif lagi gitu. Oke. Ya itulah ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya tuh itulah ya dari cerita ini ya. Kalau menurut Mbak Inka gimana? Pada alurnya ya. Oke ya, alur to the point, terus ya apa ya, untungnya bisa dibilang tuh ada beberapa hal ya agak nggak masuk akal gitu, nggak make sense masalah si Kinan kok bisa sesabar itu gitu kan, tapi untungnya terbayar di akhir, ada plot twist gitu. Jadi ya kita tuh penonton tuh dibuat kesel dulu, kelakuan Aris sama si Lydia kok nih kayaknya mungkin agak-agak lebay sih, saudaranya tuh kayak keseringan gitu loh, adegan sama Aris sama dia tuh keseringan gitu. Cuman kan maksudnya terus kita kayak ini sempat kayak ini nggak masuk akal banget, cewek kayak Kinan tuh nggak mungkin ada orang sesabar itu. Nah ternyata kan baru di endingnya tuh jebret, oh ini loh ternyata tuh ada strategi. Nah itu tuh yang akhirnya kita oke lah gue maafin deh gitu, kayak gitu loh gitu, kayak terbayar di akhir sih gitu ya, sama sih itu point. Oke, kalau saya pernah lihat penulis aslinya si Mami ASF itu, ternyata emang gambarannya tuh emang mirip Kinan sih sebenarnya. Jadi emang dia tuh yang sabar, yang nerimo gitu. Karena kan sebenarnya saya sih belum pernah baca bukunya ya. Mungkin kalau udah ada yang baca bukunya tolong dikoreksi aja. Katanya cerita dari novel dan film ini, serial ini tuh sebenarnya berbeda sih. Cuman esensinya aja yang diambil, esensi menduanya gitu. Kalau di bukunya tuh lebih ke poligami, kalau di serialnya kan lebih ke diselingkuhin gitu sih. Jadi kalau lihat dari cerita Mami ASF-nya sih emang ya itu kayak Kinan gitu, dia perilakunya tuh ya emang seperti si Kinan itu gitu, sabar, kuat, tangguh gitu. Ya begitulah. Kenapa Bapak Aska mungkin ada komen apa? Mami Teli dong, masa Bapak Aska mulu. Iya, oke, Mami Teli gimana? Mbak Teli gimana? Soal poligami dan perselingkuhan ini nih. Soal poligami, perselingkuhan mungkin bukan dibilang wajar ya, cuma kita nggak bisa nutup mata ya, hal itu memang banyak terjadi di luaran gitu, bisa terjadi sama siapa aja, kapan aja, di mana aja gitu, nggak peduli itu istrinya mau pinter kek atau istrinya maaf ya pendidikannya rendah kek gitu, itu bisa terjadi sama siapa aja gitu. Dan apa ya, kalau
dilihat, kita nggak ngomong masalah agama ya, karena itu konteksnya di luar dari ini kan. Kalau misalkan masalah poligami apa segala macam, kalau saya sendiri sih sebagai perempuan kan, aduh kayaknya mungkin kalau di posisinya Kinan gitu ya, nggak ada itu rasa sabar-sabar tuh, nggak ada kali ya gitu. Udah main geruduk aja ya Pak ya. Lain ceritanya udah nggak bakalan mungkin. Makanya nggak ada perempuan yang mau dipoligami lah, nggak ada perempuan yang mau diduain kan. Betul. Oke, kalau Mbak Inka gimana Mbak Inka? Apa nih tentang apa? Iya, ini tentang poligami dan perselingkuhan ini nih gimana nih? Iya gitu, benar. Sebenarnya siapapun emang nggak ada yang mau gitu kan ya. Cuman masalahnya memang yang agak membingungkan kalau konteksnya yang di versi aslinya itu kan apa ya? Ya mungkin itu kan ya karena dia kan diam-diam udah nikah, setahu aku tuh versinya tuh si suaminya ini tuh ketika keluar negeri itu sama istri sirinya kan, jadi mereka tuh diam-diam udah nikah. Nah bedanya sama si Kina, mereka kan cuma selingkuhan gitu kan. Nah cuman memang aku agak bingung sebenarnya, sempat agak bingung nih di film ini kenapa si Kinannya tuh kayak apa ya, memaklumi dia selingkuh, terus besoknya dia membiarkan si anaknya tuh nginep di rumah suami selingkuhan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal cuy. Gue ada gue kayak gitu, gue bilang sama apartemennya. Yang ada anak gue lo gak mau deket-deket sama ibu sama si Lydia itu, mending pakai tante, enggak gitu. Ini tuh kayak agak kurang masuk akal gitu sih, maksud kecuali kalau memang diam-diam ternyata si Aris tuh udah nikah siri, ya mau nggak mau dia kan kayak dia udah nikah gitu, mau nggak mau meskipun dia nggak terima, cuman istilahnya tuh kayak udah ya secara agama dianggapnya sah. Nah itu kayak lebih masuk akal, itu agak nggak masuk akal di bagian situ sih gitu. Iya sih, sebenarnya kayak misalnya si Aris juga selingkuh itu kan, maksudnya ya tadi benar kata Mbak Teli kan, orang udah Kinan udah sempurna, dokter, baik hati, tapi masih diselingkuhin juga gitu. Posijok gitu. Terus gitu. Kurang apa lagi coba ya kan, tapi tetap aja ya nggak tahu sih, namanya laki-laki ya mungkin ada apa ya, kepuasan lain kali ya. Gimana kalau menurut Mas sebagai laki-laki? Itu dia. Saya juga benci laki-laki sebenarnya. Ya iya dong. Kalau kamu suka saya agak khawatir ya dia. Ya itu makanya untung saya nggak suka laki-laki ya gitu. Itu yang dibilang sesuai. Ini kan perselingkuhan yang kenapa berkembangnya malah menjadi poligami gitu, dan si Kinannya kok kayaknya sabarnya tuh terlalu surgawi banget ya. Ini nggak ada hasrat ingin membunuh gitu ya. Ya malah motong apel doang kan. Nah itu dia, motong apel. Maksudnya gue black. Ayo dong, munculkan jiwa setan Anda gitu Kinan, kenapa masih ya sabar. Mungkin dia tipikal manusia yang main strategi, yang akhirnya mau spoiler alert, mungkin di akhir-akhir digugat cerai gitu kan. Ya tapi terlalu baik sebagai wanita dengan pria yang sejahat itu. Aduh, mau ngomong kata kasar juga terlalu bahaya ya. Jadi yang sejahat itu, itulah ya harusnya. Sabar. Kalau dibandingkan dengan World of Marriage yang di drakor itu kan, memang dia kupikir formulanya bakalan sama gitu. Kupikir bakalan format berselingkuh kemudian pisah terus akhirnya memilih salah satu gitu. Karena nggak tahu juga ini sumbernya, source-nya dari Mami ISF penulisnya, kalau ujungnya poligami kayaknya terlalu berat, atau pendekatannya kan Islami banget ya. Ini kayaknya kenapa selingkuh berujung ke poligami gitu. Ini kan konsep poligami aja udah salah gitu. Poligami kan biasanya izin dulu ke istri, mengizinkan baru iya gitu kesannya ya gitu. Nggak ada orang praktek poligami kan di sini kan. Ya, jadi ada ya, tapi kenapa dari berselingkuh langsung dia dengan muka tebalnya langsung saya nikahin tapi kamu nggak mau saya ceraikan, itu terlalu wow, ini orang emang laknatullah gitu kayak kesannya. Ini orang bakalan jadi public enemy sepanjang masa lah, jadi villain paling kuat di level ibu-ibu kompleks lah gitu. Dan dia nggak ngerasa salah sampai akhir. Iya. Aris itu nggak salah sampai akhir.
Iya, dia Rasa cinta merasa itu datang, gue kegantungannya tuh. I can deny. Iya, Dia sampai nggak merasa minta maaf ya nggak sih? kegantungan. Dia tetap nggak minta maaf kan? Dia nggak ngerasa Sampai salah terakhir. cuy. Sampai terakhir dia tetap tidak minta maaf. Iya betul. Mungkin yang bikin Hmm. beda buku novel sama serial ini mungkin itu kali. Kalau di novelnya kan diceritakan kalau dia tidak meminta izin waktu saat poligami kan. Kalau di serialnya kan ada cerita kalau si Arisnya nyuruh Lydia harus sesuai persetujuan Kinan kan gitu. Mungkin itu kali yang dibedakan. Nah, cuman kalau saya mau nanya nih sebagai lelaki ya kepada Mas Aska nih. Kalau udah punya istri sempurna terus masih niat berselingkuh itu atas dasar apa ya kira-kira ya Mas Aska ya? Itu artinya semasa mudanya dia tidak bahagia. Jadi dia menikah bukan di saat jiwa yang tepat, bukan momen yang tepat. Jadi dia masih pengen nakal gitu. Jadi ketika udah dapat yang sempurna, dia masih mencari sensasi yang lain. Itu Oke. ya tipikal manusia pun laki-laki ya, itu kan makhluk visual ya. Dan kayaknya kalau udah istrinya udah melahirkan gitu, kayaknya dia bakalan mencari yang lebih segar gitu mungkin ya, karena cowok itu makhluk visual pada umumnya. Jadi lebih baik ya, susah sih ya, namanya laki-laki ya. Itu makanya saya benci laki-laki, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau dari versi perempuan nih, kalau menurut Mbak Teli nih, kenapa ya sampai bisa suami walaupun sudah punya istri yang sempurna, keluarga yang sempurna, tapi dia bisa tetap selingkuh juga? Ya, banyak Kenapa panjang? faktor ya. Kalau suka dengar cerita dari teman cowok-cowok yang ya sebagai pelaku seperti itu ya, kadang istrinya baik pun masih kayak gitu loh. Kadang ada yang cuma karena rasa penasaran doang sama perempuan. Tuh. Kadang ada yang awal datang kayak taruh-taruhan sama temannya nih, bisa nggak deketin ini gitu kan. Akhirnya lama-lama malah jadi serius gitu. Ada juga yang karena emang istri lain gitu. Ya banyak faktor sih ya, Mbak. Bener kata Mas Aska tadi bilang gitu. Ya cowok itu kan sebagai makhluk visual kan gitu. Jadi kalau yang bening sedikit lewat, itu kayak nggak mungkin deh kalau di lirik gitu. Cuma sampai sejauh mana bisa jadi perselingkuhan kan, kalau dari lirik kan jadi lanjut kan. Kalau cuma lirik doang kan sebenarnya nggak masalah dong ya kan gitu. Banyak faktor sih, tapi balik lagi sih kalau kita ngomong kaitin sama masalah agama kan ya kalau orang yang ngerti agama kan nggak akan kayak gitu ya gitu. Jadi gimana Mas Aska? Ada itu kayak teori ada tambahan mungkin kayak teori 3T itu ya, harta tahta wanita gitu. Dan di sini posisinya Mas Aris kan dia punya kedudukan, dia punya harta yang berlimpah gitu. Jadi ada godaan iman ke arah sana ketika dia punya harta kayak uang kaget. Lalu godaan terbesar itu ya udah, yang ketiga adalah wanita. Dia ada rasa tidak puas yang ingin lebih, dia punya uang akhirnya menafkahi ke orang lain, dibawa ke Kapadokia itu yang ternyata is my dream mas, itu kan udah sangat ikonik sekali ya. Kalau orang yang tidak punya harta, tidak punya tahta, kayaknya nggak bakalan kepikiran punya selingkuhan terus dibeliin kondominium atau apartemen 5 miliar itu gitu. Ini kan the F gitu ya, the F apartemen gitu ya. Yes, godaan terbesarnya kan mungkin karena dia punya segalanya. Itu makanya bagi para suami mending biasa-biasa aja lah hartanya dan tetap bahagia dengan satu istri gitu. Betul, ibu-ibu. Amin, insya Allah. Kalau menurut Mbak Inka gimana nih soal laki-laki yang udah punya keluarga sempurna tapi masih tetap selingkuh? Iya sih, benar juga. Jadi gini, kadang godaan terbesar cowok itu ketika dia banyak uang, dia bisa nakal. Tapi kebalikan kalau cewek-cewek, kalau dia nggak punya uang, dia nakalnya pasti nggak ada uang. Nah, katanya sih kayak gitu ya teorinya gitu kan. Cuman bener ya, pasti kan balik ke ketakwaan dan keimanan masing-masing sih, tidak bisa mengeneralisir semuanya gitu. Ini Mbak Ami udah kayak Mas Setiawan kedua ya nggak sih Kak? Pertanyaan-pertanyaannya anjing. Betul. Kasih serangan balik dah. Oh boleh loh, kalau ada yang mau nanya silahkan loh, saya akan jawab insya Allah. Oke, kita balik lagi deh ya ke layangan putus ya. Kalau layangan putus soalnya kalau enggak ntar makin panjang nih.
Kalau menurut kalian nih, maksudku scene favorit deh. Kalau scene favorit dari seluruh scene favoritnya mana nih kalau Mbak Inka? Yang itu yang episode 6 yang It's My Dream Not Her. Karena kenapa? Karena satu itu adalah puncak ketika Kinan tuh yang tadinya diam kalau dia marah di situ, dan itu setahu itu di WTV tuh ada tuh dia tuh one take. Jadi itu sama sekali nggak ada cut, sekali take udah kelar, dan dia tuh banyak improv. Jadi makanya dia kan ada yang katanya dia lupa grammarnya lah, mestinya apa not hers, dia ngomong not her itu karena dia emang spontan. Jadi emang epic banget tuh, aku gila nih bisa sebagus itu, gila one take dan no cut dan langsung jadi tuh gila banget sih. Ya namanya juga lagi emosi ya, mana inget grammar ya udah aja nafsu. Mana kepikiran grammar. Udah bisa ngomong aja udah bagus tuh. Iya, karena setelah adegan itu tuh kayak makin nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya aku tuh pengen Kinan tuh meluap-luap lagi, nih malah kayak sabar nangis anaknya meninggal, besoknya tuh tiba-tiba langsung ngajuin pengen nuntut si Aris, nggak ada emosional tuh, nggak ada, kayak lo diem-dieman kayak dingin-dingin. Apa sih kemarin tuh udah enak banget tuh marah-marah, tiba-tiba jadi diem lagi gitu. Ya kalau aku pernah lihat ininya sih, maksudnya wawancara mereka berdua sih kan sempat ada yang nanya juga kan, kenapa sih Kinan kok tiba-tiba dari emosi terus jadi kalem, karena kata dia itu apa ya, dia pengen gambarin kalau wanita itu kalau mau marah nggak usah teriak-teriak, kata dia gitu. Jadi makanya kenapa gitu ya. Makanya kenapa scene berikutnya tuh dia lebih kalem, lebih tenang, supaya dia ingin menunjukkan kalau wanita itu kalau mau marah, mau emosi nggak usah teriak-teriak, katanya gitu. Ya, kayak waktu adegan mereka digapin di restoran tuh kan, dia yang nge-hack handphone tuh. Iya. Dia jadi cantik itu kan, gue pikir mau mau disiram gitu, mau di kamerain diem-diem, nih enggak, tepok tangan, udah pulang aja ya. Tapi itu keren banget sih. Kalau aku sih suka di situ karena kan itu bener kena gitu, sebagai si Lydia-nya tuh pasti akan langsung shit, dia kok gak ngomong apa-apa ya, dia diem aja gitu. Tapi itu kan lebih nggak masuk akal. Iya, tapi nggak masuk akal sih. Kayaknya kalau di kita sih kayaknya nggak mungkin sih. Kalau gue sih kayaknya udah ada siram. Iya. Kan viralin. Iya. Kalau gue sih kayaknya gue foto dulu gitu. Viralin di TikTok gitu. Ya udah mungkin nunjukin cewek yang sangat berkelas gitu kali ya. Nggak usah marah-marah, nggak usah bikin malu satu restoran. Mungkin nunjukin kayak gitu. Cuman kita kita biasa itu nggak masuk akal. Karena kan sama juga dengan karakternya Aris kan. Karakternya Aris di sini kan juga dia jahat tapi tidak terlihat jahat kan sebenarnya kan. Dia jahat tapi tidak menunjukkan kejahatannya dia dengan suaranya atau dengan perilakunya, tapi dengan emosi yang dia mainkan itu kan terlihat banget dia sangat manipulatif gitu kan. Nah, itu emang sengaja si Mas Benny Setiawan tuh pengennya emang diarahkan seperti itu sih, kalau waktu itu gue lihat sih kayak gitu. Kalau Mbak Teli nih, scene favoritnya apa nih? Kalau scene favorit aku tuh waktu pas dia ngajuin gugatan cerai, yang dia nyodorin itu semua bukti-buktinya ke dia gitu dengan tenangnya, dan lihat muka Aris kayaknya puas banget gitu. Akhirnya gitu, biarpun puncaknya endingnya nggak ada tabok-tabokan ya gitu, cuma puas kalau di situ ngeliat mukanya Aris gitu loh. You sick. You see 1000. Iya, di situ aja tuh puas tuh scene-nya tuh. Dia nunjukin ya betul kata Mbak tadi gitu loh, dengan cara elegan, nggak perlu marah-marah kan. Nih gue kasih buktinya kan, mau ngomong apa lagi lo ya kan, dengan muka dia kayak gitu. Aduh, kayaknya itu paling puas Mbak dari semua episode yang nonton tuh. Akhirnya gitu ya, dia gitu kan. Oke, kalau Mas Aska nih yang mana nih scene favoritnya nih? Sama Lydia nih gue rasa nih. Episode mana aja deh. Mungkin favorit tapi juga rada menyebalkan ya, ketika banyak adegan-adegan hubungan intim ketika mereka berdua yang nggak begitu eksplisit, cuman cukup berani karena ini dibawa di series, dan itu lebih believable aja lah sebagai narasi cerita gitu loh. Jadi nggak perlu dibuat-buat yang terlalu nggak ada visualnya sama sekali, tapi langsung ditunjukkan secara, nah ini loh versi selingkuhnya. Bahkan di episode 8 atau 9 gitu yang mereka berselingkuh di dalam kamarnya Kinan, itu kan juga lumayan bikin trigger orang banyak kan. Ya kan, kayak dia berselingkuh itu sih ingin berkata kasar rasanya itu di situ. Udah ngomong nonton tuh deh,
Najis. Iya kan. Ini versi malaikatnya Kinan nih kapan kesurupannya ya? Kalau jadi Kinan kayaknya banyak orang yang Iya. bakalan bawa obor atau apa udah bakar rumah ada kayaknya gitu loh. Padahal Kinan kan ngedengerin ya, padahal kan Kinan ngedengerin di Itu pintu Iya, dan dia banget. penting Itu kan dari kamarnya luar dia, cuy. kan. iya, dan dia tidak ngapa-ngapain. Ya Iya, Tuhan, kayaknya kalau gue mah udah masuk aja. Panggil satu Iya. RT keroyok. Iya, panggil bener. Pak RT. Kayak digebuk kayak maling udah nggak apa-apa Digebuk. deh gitu. Ini makanya yang memorable tapi kesannya wow, ini orang terlalu baik, kenapa ya? Pantas bisa diselingkuhin gitu. Makanya makin lama makin make sense. Ini orang diselingkuhin ya udah emang orangnya nggak bisa marah, dia manfaatin lah sama si Aris gitu. Ya, kesel banget ya. Udah gitu aja deh. Ya, aku itu sampai dia ngomong kan si anaknya siapa Raya kan, Raya. Papip, kenapa Papip kalau sayang sama Mami kenapa? Aku saya Ya. lagi sama Tante Lydia. Iya Ya, dong, ya. emang apa sih dia bilang kayak emangnya boleh, Mami kan orang baik. Menurut lu mau orang baik terus boleh gitu gue kawin lagi, gila kan gitu. Iya, terus yang paling keselnya juga yang pasti siapa yang Raya dibolehin nginep di apa namanya di apartemennya. Terus udah gitu si Lidianya pakai dateng, Kinannya pakai dateng lagi gitu kan, sosok mau ya mungkin itu dia pengen ngasih. Kita pikirnya tuh udah bakal gimana gitu, dia bakal marah-marah atau apa, tapi tetap dia dengan lemah lembut dan baik hatinya ya Tuhan. Kupasin apel aja. Aku tuh udah mikir ya kalau yang pas di situ tuh dia udah yang oh ini jadi nih. Iya, apa nih dia bakal ngapain ya gitu kan. Ternyata saudara-saudara tidak. Oke. Terus kalau menurut kalian nih ya, apa ya, plus minusnya apa sih nih film ini tuh apa ya, bagusnya di mana, jeleknya di mana, terus apa ya, ya apalah gitulah kalau menurut Mas Aska. Aduh, emang udah dinobatkan jadi wanita. Kan emang kamu kan setengah wanita setengah laki-laki bukan? Iya. Plus minus, plusnya adalah kualitas aktingnya mereka yang top notch gitu. Dari Putri Marino yang nggak pernah mengecewakan, Reza Rahadian yang semua orang Indonesia tahu kayak gimana range aktingnya gitu, dan Anya Geraldine juga nggak begitu mengecewakan lah sebagai wanita yang wanita apa ya, pelakor gitu kan, dia udah 2 kali kan jadi pelakor, dan di sini dia kayaknya lebih menjanjikan daripada di film yang kuning-kuning itu. Jadi itu komposisi aktornya oke, actingnya oke, nggak too much, tapi sesekali kita dari sisi minus ya, sesekali kita pengen ada too much dikit kayak sinetron dikit lah gitu, ada jeng gitu tuh kita perlu loh. Kenapa konsisten dengan flat gitu? Kan ada momen yang emang harus didramatisir, yang harus dibakar gitu emosinya, itu nggak keluar gitu, sayang banget. Jadi padahal netizen kan butuh itu ya. iya, kita butuh sesuatu amarah yang terlampiaskan gitu, atau mungkin dia nonton sama suaminya, dia nggak bisa gelontorin apa, nojos si suami, ya udah kita banting TV atau gimana gitu loh. Keselnya nggak bisa terluapkan dengan sempurna secara visual gitu. Itu aja deh. Oke, kalau Mbak Teli gimana nih Mbak Teli? Menurut Mbak Teli plus minus ya? Kalau menurut aku plusnya itu untuk pemain utamanya Reza Rahardian sama Putri Marino, aktingnya keren banget, udah nggak perlu diragukan lagi ya. Terus ceritanya juga nggak terlalu bertele-tele, cukup singkat, padat, jelas, dan bikin amarah terus kan sampai akhir. Iya. Terus Emosi ya, emosi. Emosi banget itu ngeliat itu, bener berhasil mereka. Kalau minusnya sih untuk pemeran pendukungnya di sini Anya Geraldine, kalau menurut saya sih agak kurang bisa acting dari Rahardian sama gitu. Jadi kurang apa ya, terlalu datar ya gitu, ekspresinya kurang aja. Gitu. Jadi kayaknya kurang dapat gitu loh, yang pelakor-pelakornya kayak gitu tuh. Menurut saya. Nah, kalau Mbak Inka gimana nih Mbak Inka? Ya oke. Ya selain acting Putri Marino, Reza Rahadian, ini tuh kalau secara keseluruhannya dari episode 1 sampai 10 tuh dari sebenarnya kita perhatiin opening dan endingnya tuh ini terkonsep banget. Openingnya tuh dia sempat ada main layangan bertiga tuh kan, Aris, Raya sama Kinan pakai baju putih, itu masih bertiga tuh. Pas udah
Pas ending endingnya. itu aku sedih, dia cuma berdua, Kinan sama Raya, itu jadi itu layangannya putus, itu kayak maknanya itu dalam, ibaratnya mereka tuh ngerelain Aris gitu kan, ya itu tuh dalam banget sih menurut aku tuh gitu, kayak sebenarnya kan aku sempat mikir nih tentang film tentang apa sih, poligami atau apa, cuman kalau kita perhatiin dari judul, dari musik lirik lagunya kan, yang lirik lagu itu sebenarnya memang tentang keikhlasan gitu, tentang keikhlasan ngerelain orang yang udah ibaratnya tidak worth it, ngerelain orang yang apa ya, gue bisa bahagia dengan melepaskan seseorang kayak gitu tuh sebenarnya itu apa ya, terkonsep gitu ya. Terus apa lagi ya, terus yang bagus lagi ya itu ya tadi tidak bertele-tele, apalagi ya tapi kalau untuk yang oh ya ada beberapa part pasti yang bisa bikin nangis juga gitu kan, kayak si apa namanya banyak sih beberapa part yang emang ada kesel, tapi ada yang bikin terharu juga gitu lah, kayak waktu si Raya tuh dibacain dongeng, mereka bertiga lagi berantem, dia kayak anaknya tuh pengen deketin lagi orang tua bertiga, cerita tentang tentang singa apalah itu, pokoknya itu tuh dalam sedih gitu loh, kayak gimana anak tuh pengen mana orang tuanya balik lagi, itu aku sedih. Nah sama aku suka banget di sini karakter pembantunya, suka tuh Martinolio ya, si Andre itu, nah aku suka banget deh, dia tuh di situ dapat banget gitu kan, sebelumnya kan dia jadi Ajo Kawir kan jauh banget, jadi di sini jadi seorang betul sahabat yang dia pernah suka masa lalu, cuman dia udah merelakan, cuman gimana ya, best friend yang ada perasaan, tapi yaudahlah gue pengen lo bahagia doang. Tuh aku pas bagian Kina curhat sama Andre tuh nangis, itu kayak aduh ini bagus ya, antara actingnya bagus, terus kayak dialognya tuh singkat tapi tuh kayak aduh ini yang kayak emang dalam gitu loh, itu suka. Ada juga ini beberapa temennya juga tuh pasti dokter Dita yang apa sih yang itu Kinan kan sempat gila kan, si Renonya mati, itu kayak yang Kinan gue tuh kayak gini, gue sayang sama lo, itu juga dapet gitu, maksudnya kayak sahabat tuh nggak pengen ngeliat sahabatnya menderita. Nah itu tuh ada beberapa part yang bikin terharu gitu. Tapi kalau kurangnya sayang banget di sini karakter sahabatnya Aris tuh ya, si siapa, Arif Brata ya, itu tuh dialognya tuh kagak lucu, sayang banget gitu. Iya, kurang banget itu, garing ya jadinya. Komika gitu, dan Arif Brata biasanya tuh dia selalu lucu gitu kan, yang di Perfect aja dia lucu banget kan, di sini tuh kayak aduh dialognya tuh jadis banget, garing banget, gak keluar gitu. Itu terus apalagi ya, sama ini karakter ibunya Kinan kayak agak kaku, terlalu kaku gitu, maksudnya aku tuh ngarapin ada momen-momen Kinan tuh curhat sama ibunya kan, orang tuanya kan cerai kan, maksudnya aku tuh pengen tuh kayak ketika Kinan ke rumah ibunya tuh dia nangis kayak, ma aku tuh kayak gini, gue disakitin tuh nggak ada, itu padahal tuh momen yang sangat bisa meleleh tuh di situ, nih ibunya kayak diem aja gitu, anaknya selingkuh udah kagak ada omongan, kagak ada apa gitu, kayak aja gitu, kayak dianggurin. Apalagi gue emosi banget sama lagi ya. Sama sih gue, aku acting A-nya juga kurang sih, maksudnya mungkin emang apakah emang sengaja bikin karakternya udah anak itu sebenarnya dia kan psikolog anak ya, seharusnya yang pintar gitu, cuma tidak terlihat tidak terlihat pintar ya, terlalu lempeng gitu loh, kayak apa ya, kurang ekspresinya tuh kurang lah gitu, kayak datar banget. Bener, kalau aku lebih setuju sama Teli sih. Kurang bener. Betul. Ya sampai tadi yang Aska bilang, kita perlu momen-momen yang lebih emosional nih, kapan Kinan yang misalnya kayak ketika si Kinan itu apa kan, Aris kan sempat janji tuh, oke, abis kecelakaan kan, aku pengen jadi laki-laki yang lebih baik lagi kan, dia pernah berjanji kayak gitu si Aris ya, kayak titik balik, tapi dia nggak ngomong kalau gue nggak akan selingkuh lagi, dia nggak ngomong gitu kan, gue udah curiga cuma ngomong gitu doang, tapi dia nggak bilang oke gue akan tinggal di dia, enggak gitu kan. Terus jeng-jeng diikutin mobilnya, ternyata si Arisnya lagi pincang-pincang keluar sama Lydia kan, terus si Kinana cuma kayak mata melotot, udah mestinya pengen nangis kayak gitu, diam tapi nangis, itu lebih dramatis gitu kan, apa ngebahas atau iniin klakson kayak apa gitu, kayak nggak keluar banget cuy, gue udah emosi. Soalnya gimana momen di saat dia pengen balik tiba laki itu kan seharusnya emosi, cuma diam aja, meremlek ya Allah. Iya betul sih, betul itu. Ya udah itu deh. Kalau gue sih apa ya, kalau negatifnya tuh kurangnya tuh ini sih, emang si Lydianya karakternya kurang ya, sebagai wanita penggoda sih masih agak terlalu apa ya, terlalu lempeng aja sih kalau menurut gue sih ya. kurang ya, walaupun adegan-adegan dewasanya dia memang terlihat ya gitu ya, tapi kalau untuk bagian apa namanya, sebagai wanita perebut suami orang sih emang masih agak ini sih ya, masih agak kurang sih, kalau aku sih kurangnya sih di situ. Tapi kalau untuk
Kalau untuk karakter-karakter lainnya kayak si Martinolio tuh kurang di ini sih ya, kurang di apa ya, kurang di eksplor sih sebenarnya tuh. Dia jarang ngomong, tapi ketika ngomong terakhirnya tuh aduh. Aduh, ya ada kan Kinan kawin sama dia bahagia kali tuh orang gitu ya sama Iya benar. Itu benar. Itu emang di situ sih gongnya sih kalau aku sih itu. Terus kalau sisi positifnya sih dari serial ini sih mungkin sekarang jadi apa ya, perempuan-perempuan tuh jadi lebih banyak bisa speak up kali ya. Sejak ada serial ini tuh jadi banyak orang yang mau ngomong gitu, banyak perempuan yang mau bicara kali gitu. Karena punya kasus yang sama dengan Kinan. Jadi mereka sekarang lebih ini sih, lebih apa ya, lebih maulah bersuara gitu dibanding dulu gitu. Kalau aku sih positifnya sih di situ sih. Jadi tidaknya jangan mau ditindas laki-laki para perempuan. Hai. Mantap. Hai wanita. Bersuaralah kalian. Betul. Gitu sih. Kalau menurutku sih itu sih positif negatifnya sih. Oke, kalau untuk karakter favorit Aska? Favorit sama menyebalkan beda tipis ya. Tapi Putri Marino sih, nggak tahu kenapa setiap ada sama Putri Marino tuh selalu look up, kayak pengen tahu dong gimana sih Putri Marino berperan sebagai karakter siapa lagi dia gitu, dan selalu dimakan habis gitu. Karakternya tuh selalu oke gitu. Meskipun di sini banyak pro kontra, ini kenapa nggak lebay, kenapa nggak ini, kenapa ikhlas banget, itu kesannya ya dia berdiri dengan karakter itu dengan sangat sabar gitu. Mungkin dia kalau sebagai wanita karakter lain mungkin bakal meledak-meledak, tapi based on skenario gitu ya, itu level acting yang keren lah gitu menurutku. That's it. Jadi Putri Marino wow, luar biasa sekalian. Ya, walaupun kalau misalnya kalian nonton kan suka ada itu ya, ada running text-nya tuh yang komen-komenan para netizen gitu kan. Aduh, gak pernah Kadang-kadang baca itu, malis. kadang-kadang tuh kan gue suka baca iseng gitu kan ya, sambil nonton tuh gue suka baca gitu iseng. Ada yang ngebahas sampai ke giginya Putri Marino. Aduh. Ya ampun, dasar netizen ya, udah segitu perfectnya aja masih aja ada dicari celahnya lah, yang giginya lah, yang apanya ya Tuhan. Kalau Mbak Teli apa nih karakter favoritnya siapa nih? Karakter favoritnya di film ini satu orang ya? Boleh. Lebih dari satu juga boleh. Boleh, nama Rikal boleh, 1, 2, 3 siapa diurut. Iya boleh. Reza Rahardian. Itu dia konsisten jelasnya dari awal sampai akhir kan, gitu. Dan emang actingnya. Aduh, keceplosan. Betul. Actingnya dia kan udah nggak bisa, udah nggak perlu diraguin lagi kan. Dia kalau acting tuh benar-benar totalitas gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya pun ya kebawa masuk ke dalam karakter yang dia peranin gitu. Jadi biarpun ngelihat dia dari awal sampai akhir, cuma ya tetap favorit dia sih. Oke. Kalau Mbak Inka siapa nih Mbak Inka? Kalau yang memang aktingnya bagus sudah pasti 2 orang. Maksudnya yang paling benar-benar kuat gitu ya, Kinan sama Aris gitu ya. Cuman yang paling simpatik Andre, si Martinolio gitu. Dia jarang-jarang tapi bikin meleleh gitu. Iya. Sama saya juga favorit tuh sama karakter Andre. Iya. Nggak banyak bersuara, sekalinya bersuara ya Dan Tuhan. emang kualitas acting Martinelli emang dia aktor bagus gitu, dia bisa meranin macam-macam karakter berarti kan. Betul. Iya kan, apa namanya, walaupun dia tidak terlalu banyak dieksplor, tapi kan karena dia menunjukkan kualitasnya dia sih ya, jadinya ya bagus-bagus aja sih gitu. Dan yang peranin keren banget itu actingnya, anak kecil itu. Aduh. Iya, Raya ya. Raya bagus banget. Dan dia benar-benar natural ya actingnya ya, nggak Inggris lagi. Bayana Jaksel ya. Inggris mulu ya. Ya lah, sekolahnya international. Internasional. Di atas ya. Kan kalau gue baca tuh ya, katanya nih menurut survei, katanya Indonesia itu negara kedua yang paling banyak berselingkuh orang-orangnya. Setelah Thailand. Nah, sekarang nih, kalau gue tanya ya, mendingan diselingkuhi apa mendingan dipoligami? Amit. Main kan dulu.
Kan pertanyaan itu. Kalau selingkuh batas dosa, poligami sih nggak mau. Cuman kalau misalnya, maksudnya gimana ya? Sebel banget gue. Maksudnya kalau misalnya kan Sabar. poligami itu kan istilahnya ada keadaan tertentu, misalnya nih istrinya sakit atau istrinya misalnya nih nggak, mohon maaf gitu, nggak punya keturunan, itu kan memang akhirnya mau nggak mau Ada ya option. emang diperbolehkan gitu. Karena kalau selingkuh kan ibaratnya emang tidak boleh, berdosa, dan apa ya, alasannya tidak kuat gitu. Ya nggak ada duanya sebenarnya, udah kok. Nggak ada yang mau dua-duanya sih, Iya. tapi kan misal, amit-amit ya, misalnya kalau Mbak Teli mendingan diselingkuhi apa dipoligami? Aduh. Mendingan pisah ya. Dua-duanya kalau itu maksudnya sekarang ya, dengan kalau dulu alasan poligami masih berdasarkan agama, iya betul. Kalau sekarang kan bukan memelihara janda-janda terlantar, tapi janda-janda Mbak Henol yang dipelihara kan. udah di luar konteks. Konsep poligaminya udah di luar ini ya, udah di luar konteks sebenarnya ya. Betul. Jadi mendingan pisah aja udah. Udah. Yami dari Yami. Ami. Ntar dulu Aska. Lu mendingan Nggak mau. selingkuh apa mendingan poligami? Nah ini kan saya sebagai laki-laki nih, pasti sudut pandangnya beda dong. Oh iya, oke. Yami dulu dong. Oke. Apa Aska mau nanya apa? Diselingkuhin apa di poligami? Udah pilih. Aduh. Ini kan pertanyaan untuk perempuan. Iya. Mendingan pisah sih. Oh, Diselingkuhin nggak mau, dipoligami juga saya nggak mau. Oke, sama kayak Mami Mendingan tadi pisah, ya. udah selesai. Kalau Aska, kamu mendingan selingkuh apa kamu mendingan poligami? Apa mendingan dua-duanya? Ini berarti dari sudut pandang laki-laki kan, menyelingkuhi atau mempoligami Yes, kan berarti. Yes. Ini sungguh personal dan prinsipal ya. Jadi mending, karena laki-laki itu pada dasarnya susah untuk memilih satu. Jadi kayaknya lebih baik untuk tidak berpasangan sama sekali. Sikap, #sikap. Hashtag sendiri aja cukup lah gitu. Pokoknya kalau udah nemu Kemarin nonton yang cocok ya udah itu dijaga sampai akhir, nggak ada selingkuhan, nggak ada poligami gitu. Jadi kalau udah ada cincin ibaratnya gitu, itu udah satu cukup. Kalau nggak bisa jangan nikah. Asik. Pansos. Secara nyari satunya aja tuh susah ya Kak ya. Tapi kalau udah ada satu mungkin pilihannya beda lagi ya. Beda. Wah, udah dapet nih gue. Jadi lagi ya. Iya. Aku mau nanya dong satu diskusi. Tuh, silakan. Boleh. Menurut kalian si Aris itu sebenarnya pekerjaan awalnya apa sih? Kan ada tuh scene episode awal yang dia pakai topi tuh. Aku pikir dia supir kenek apa supir truk gitu yang dia menabrak apa gitu kan. Tiba-tiba dia goda-godain Kinan, goda-godain Bu Dokter. Maksudnya aku pikir tuh dia, kenapa dia selingkuh? Aku makanya karena dia awalnya tuh basicnya orang miskin misalnya gitu kan. Terus dia ngerasa kan Kinan kan udah dokter, jadi kayak ada ngerasa nggak pede atau apa, akhirnya dia mencari pelarian lain yang di bawahnya dia. Ternyata kan nggak ketahuan sebenarnya Aris tuh backgroundnya. Menurut kalian apa sih pas dia lagi di rumah sakit yang apa tiba-tiba nabrak orang mesti tolong Kinan tuh apa sih kira-kira? Apa nih Aska gimana? Ya kenapa Aing duluan? Ini dari origin story-nya, mantan suaminya Mami ASF tuh apa karirnya? Soalnya nggak ngulik sama sekali tuh cerita aslinya. Pengusaha aja sih kayaknya ya. Pengusaha media bukan sih? Atau apa gitu ya? Iya. Iya, yang waktu itu pernah ada di TikTok sih ya itu. Iya. Soalnya dari seriesnya juga kesannya ini orang meeting mulu gitu, tapi nggak kelihatan kantornya, nggak kelihatan ini gitu kan, kayak believable kenapa dia bisa ngajakin selingkuhannya ke Kapadokia itu. Ya terlalu aneh aja. Itu mungkin sisi minusnya cerita ini ya, ada backstory yang nggak bisa dikulik. Jadi mereka 10 episode tuh difokuskan memang langsung ke perselingkuhan mulu, tapi kita nggak bisa mempercayai orang ini kenapa bisa se-powerful itu, sepede itu untuk mempoligami 2 orang wanita gitu. Itu yang bikin minus cerita lah. Balik lagi ke acara minus tadi. Karena itu benar kata Kak Inka,
karirnya nggak jelas Iya, gitu. apa Tapi pengusaha uangnya jadi banyak direktur. gitu. Iya, Benar. aku pikir malah itu tadinya apa sih kayak aktor gitu loh yang lagi peran apa terus dia kena apa kan pakai topi kalau nggak sutradara atau Iya, apa lagi. iya. Gak jelas, jadi menurut Mbak Ami juga nggak jelas dia tuh sebenarnya apa. Iya, nggak tahu sih. Masih gak jelas kan. Ya, dari kalau- looks kalau- aja dia iya. sosok pakai turtleneck yang ini loh, eksekutif muda gitu-gitu loh. Iya kan Ya, esmod. kerja kantoran kayaknya Iya. susah, dia kurang masuk aja karir yang mana dia. Iya gitu. Menurut tambahnya Mbak Ami juga have no idea dia ini apa ya tuh. itu Iya sih, kalau dengar dari ceritanya Kurang diulik. Mami ASF sih nggak jelas ya dia tuh apa sih kerjanya gitu kan, cuman kayak pengusaha. Terus masalah Kapadokia itu kenapa Kapadokia kan karena si Mami ASF tuh sebenarnya suka sama balon udara gitu kan, dan satu-satunya tempat yang punya tempat dengan balon udara dan pemandangan yang bagus ya Kapadokia itu. Makanya kenapa si Kapadokia itu muncul gitu. Nah untuk pekerjaannya sih nggak tahu ya. Cuman waktu itu sempat dibilang katanya mereka tuh hijrah. Nah, entah hijrahnya tuh hijrah ke pindah negara, pindah kota, atau pindah apa, cuma mereka hijrah sih, cuma nggak tahu jadi apa, pengusaha atau apa gitu. Tapi emang untuk ceritanya, emang kalau di serial ini emang ditekankan di perselingkuhannya itu doang. Jadi emang cerita tentang selingkuhnya itu doang yang dibahas, nggak ada background kenapa atau siapa-siapanya itu nggak jelas sih emang. Kalau mau Teli gimana Teli sih? Aris tuh sebenarnya kerja apa sih awal-awal itu? Gue bingung. Mungkin sempat WhatsApp kali ya Bang Batali nggak ya? Oh, iya. Kalau kita ngelihat penampakan orang awam ya dengan tampilan dia yang lusuh, topi kayak gitu kan, gitu kayak maaf ya, kayak mungkin kayak pekerja kasar ya gitu kan. Cuma setelah ada kasus yang dia karena nabrak orang segala macem, mungkin sengaja penulis nggak ceritain detail masalah kehidupan pribadi masing-masing karena biar cerita juga nggak bertele-tele kali ya gitu, atau cuma ngangkat memang benar-benar difokusin cuma yang masalah selingkuhnya doang ini. Kalau misalkan dilihat sebagai penonton sih kayak modelan apa ya, kayak modelan pekerja bukan pekerja, maksudnya kayak orang-orang lapangan ya. Apa dia merintis karir gitu, dia sebagai mandor apa gimana, kayaknya dia dilihat tampilannya sih ya gitu. Kalau aku malah sempat seuzonnya gini, karena dia tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, terus dia deketin Kinan, terus kan Kinan tuh anak orang kaya kan ceritanya kan, terus mamanya kan dokter gitu, terus akhirnya dia dikasih usaha atau apa gitu ya, buat cerita sendiri. Iya, tapi anehnya gini, kalau emang si Aris misalnya Aris itu dari kalangan bawah misalnya gitu ya, tapi kan dia ngomongnya itu kan Inggris mulu kan. Ya kan selama makinannya kan Inggris mulu, sama temennya siapa tuh yang temen kantornya tuh, siapa tuh yang sempat dicurigain tuh yang cewek, aduh. Oh, Miranda kan Inggris, maksudnya nggak believable kalau dia juga awal dari orang miskin. Coba kalau dia ngomongnya ngapak-ngapak atau misalnya Betawi atau apa gitu kan, kita bahas berarti ini orang dulu background-nya ini bukan orang kaya gitu kan. Jadi itu agak-agak apa sih, jomplang aja, jadi tidak apa kayak minus dari serial ini juga itu kurang jelas gitu. Iya, dia tidak menceritakan background masing-masing ya. Jadi benar-benar emang fokusnya tuh cuma di perselingkuhannya itu aja gitu. Jadi nggak yang di season 2 kali lebih jelas. Wow. Iya, gosipnya sih nggak ada season 2 sih. Katanya mau dijadiin film malah. Menurut gosip-gosip yang beredar. Well. Dan katanya kalau filmnya itu malah sesuai dengan, ini nggak tahu ya benar apa nggak, sesuai dengan itunya novelnya katanya gitu. Wow, jadi soal poligami itu yang akan dia. Yoi. Kapadokia. Rindu Cahaya Kapadokia. Kontroversi ya. Iya, itu pasti. Mungkin itu nggak dijadiin serial, mungkin akan jadi kontroversi kan, soal poligami pasti akan banyak ini sih, banyak orang-orang yang ikut. Ya tambahan lagi gitu. mungkin Layangan Putus ini walaupun ceritanya kontroversi, udah banyak yang orang nonton, untungnya dia nggak membawa sisi agama terlalu banyak gitu loh. Dari karakternya pun nggak ada atribut-atribut agama tertentu gitu. Jadi kayaknya mereka masih main aman lah untuk mengontrol skripnya, untuk si Kinannya nggak terlalu banyak berdoa atau apa gitu, mungkin masih aman gitu loh menurutku ya, daripada dia lalu tiba-tiba ada ritual agama kesannya wah Islam lu gini, oh cowok Islam lu gini ya, contohnya gitu takutnya. Untungnya eksekusinya bagus. Nah nanti kalau misalkan film dibawa versi lebih dekat ke original yang lebih religi, itu yang lebih kontroversi, malah nggak nyaman dilihat sih menurutku.
mending bagusnya gini sih. Betul, gitu. betul, betul, betul. Hmm. Betul kan, kalau kayak gini kan tidak terlalu ini ya, jadi tidak akan ada apa ya, maksudnya isu-isu lain gitu kan, Nggak ada framing, isu-isu lain yang nggak ada naik kan. framing ke Kalau satu agama atau apalah gitu. Ini cerita manusia Indonesia betul, aja betul, gitu. betul, betul, betul sih. Betul, betul. Ada lagi yang mau nanya-nanya, boleh loh. Silahkan loh. Atur, pertanyaan Kan kakak. cukup. Udah keluar Udah semua. cukup ya, kalau udah cukup. Ada lagi unek-unek ya, mungkin unek-unek, ayo dikeluarkan. Minta tuh yang punya tuh, Mami Teli tuh. Perlukah kita menyelesaikan, buat yang belum selesai, perlukah kita menyelesaikan serial ini gitu, kalau buat yang belum selesai nonton nih, menurut Mbak Teli gimana? Apa gimana? Sorry. Gimana, Pak? Buat yang belum selesai nontonnya, perlu nggak sih nonton sampai habis Oh, gitu, iya. serial ini? Perlu banget gitu. Perlu banget yang darah rendah gitu kan, perlu banget nonton ini gitu biar stabil darahnya. Langsung darah tinggi, mak. Perlu banget ini rekomen banget sih film ini. Rekomen buat ditonton dari segi cerita, dari segi pemain, mayoritas ya. Dari segi episode juga nggak bertele-tele. Jadi ya bisalah maraton ya nontonnya 3 hari tuh. Nggak usah ngurusin anak, nonton aja terus. Yang ada film serial belum kelar udah diomelin ya sama orang rumah. Kalau menurut Aska gimana nih, Aska? Recommended, selain emang udah terlanjur viral juga kan di masyarakat Indonesia, langkah lebih baiknya ya ditonton dari awal sampai akhir, tetap jaga emosi kalian karena naik hitam juga dengan konflik-konfliknya, atau mungkin relate, atau mungkin makin was-was dengan pasangannya. Ya ini jadi pelajaran aja sih, kayak ya itu belajar mengikhlaskan kan. Secara garis besar kan the art of letting go gitu, kesannya kan gini. Ya belajar dari kasus Kinan ini gimana gitu dah, itu wajib ditonton dan jadi pelajaran gitu. Betul. Iya sih, kalau menurut gue juga sih, kalau mau nonton ya nonton aja, tapi ya harus kuat-kuat mental juga sih. Yes. Karena lumayan bikin mules ya. Kalau gue sih mules banget sebenarnya, emosi sampai ke mules. Apalagi di saat-saat lagi genting terus lakinya malah ke tempat selingkuhannya tuh, oh my god gitu. Ya jadi kalau mau nonton ya nonton aja sih. Cuman mendingan selesaikan sampai akhir sih sebenarnya, karena gongnya itu di akhirnya sih. Biar kelihatan emosinya lebih dapet tuh pas di akhirnya itu sih gitu. Nah, menurut Mbak Inka gimana nih? Haruskah ditonton, yang belum selesai harus nonton nggak sampai terakhir? Justru kalau udah pertama kali kecemplung nonton film ini, kalau nggak diselesain malah kentang, malah emosi doang dapetnya. Tapi kalau udah sekali kecemplung, mendingan abisin gitu baru biar tuntas, karena baru tahu esensi film itu memang sampai nonton sampai akhir gitu. Jadi yang kayak intinya tuh yang kita ya gitulah, kita sempat nebak tentang poligami, ternyata bukan itu, ternyata ini tentang ngomongin keikhlasan gitu kan, ngomongin satu hal yang dia itu rela melepaskan demi kebahagiaan batin kayak gitu sih. Karena yang harus dipegang kuat itu diri kita sendiri ya, asik. Oke, baiklah. Sudah cukup semuanya. Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya para Sohib Bios Club. Semoga kita nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, akan ngebahas tentang film-film dan serial-serial lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.